Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak dengan Ridwan Muhammad. Kali ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, disimak dengan baik-baik ya. Yang pertama, sebuah bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Perhatikan ya. Lalu, tahukah kamu apa itu paragraf? Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita harus tahu dulu paragraf dan apa artinya itu paragraf. Oke. Nih, paragraf adalah gabungan beberapa kalimat. Kemudian, apa itu gagasan pokok? Nah, gagasan pokok adalah inti dari cerita, keseluruhan paragraf atau topik pembahasan dari sebuah teks. Ini arti paragraf, arti gagasan pokok, yaitu inti dari cerita ya. Ceritanya, jadi dari sebuah cerita intinya tuh apa ya. Makanya misalkan jika dia tanya, apa inti cerita dari cerita berikut, nah berarti yang ditanya apa gagasan pokoknya ya. Kemudian gagasan pokok biasanya terdapat dalam kalimat inti atau kalimat utama yang biasanya terletak pada bagian awal atau akhir paragraf. Jadi ingat ya, gagasan pokok itu biasanya letaknya di inti, kalimat inti atau kalimat utama yang biasanya terletak pada bagian awal atau akhir paragraf. Jadi sekali lagi, gagasan pokok itu letaknya di awal atau di akhir paragraf ya. Nih, Bapak contohkan ini misalnya buku ya. Kalian menulis sebuah cerita dengan beberapa paragraf. Misalnya di sini di awal paragraf biasanya terdapat gagasan pokok ya. Jika di sebuah cerita gagasan pokoknya biasanya di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kalian perhatikan jika ditanya gagasan pokoknya. Kemudian sisanya kemana Pak? Nah, untuk sisanya kita bahas selanjutnya nih ya. Dan apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung merupakan kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam suatu teks. Ingat, jadi gagasan pendukung merupakan kalimat-kalimat memberikan informasi tambahan untuk si gagasan pokok yang tadi. Jadi gagasan pendukung disebut juga sebagai gagasan penjelas dari gagasan pokok. Misalnya gagasan pokoknya itu tentang 17 Agustus tahun 2020. Nah, terus gagasan pendukungnya apa untuk menjelasin 17 Agustusnya itu ngapain aja? Nah, itu tugasnya. Kalimat selanjutnya adalah gagasan pendukung dari sebuah cerita tentang 17 Agustus tahun 2020. Kemudian gagasan pendukung berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok nih ya, berhubungan dengan yang tadi ya. Kemudian gagasan pendukung biasanya terdapat di kalimat kedua dan seterusnya pada setiap paragraf. Jadi setelah kalimat pertamanya itu gagasan pokok, nah selanjutnya itu gagasan pendukung atau gagasan penjelas ya. Nih, Bapak beritahu, jadi misal tadi gagasan pokok itu ada di awal atau di akhir. Kemudian gagasan pendukung adalah di kalimat kedua atau baris selanjutnya setelah gagasan pokok hingga akhir sebagai kalimat penjelas. Itu namanya gagasan pendukung ya. Kemudian contoh nih ya, contoh ya. Bapak akan berikan contoh. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, SDN Cilangkap 5, Kota Depok, menyediakan 200 snack untuk dibagikan kepada warga sekitar sekolah dan 50 amplop sumbangan untuk anak yatim dan piatu di SDN Cilangkap 5. Nah, ini Bapak sudah berikan contoh satu paragraf. Kemudian kita tentukan mana gagasan pendukung dan gagasan pokoknya. Oke, nih ini yang Bapak beri tanda panah, yaitu contoh gagasan pokok, gagasan pokok. Nih, gagasan pokok.
peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW SDN Cilangkap 5, Kota Depok. Nah, itu gagasan pokoknya. Kemudian gagasan pendukungnya yaitu menyediakan 200 snack untuk dibagikan kepada warga sekitar sekolah dan 50 amplop sumbangan untuk anak yatim dan piatu di SDN Cilangkap 5. Seperti itu ya. Jadi kalimat awalnya itu gagasan pokok dan selanjutnya adalah gagasan pendukung atau penjelasnya dari gagasan pokok. Jadi kalian bisa lihat di sini, gagasan pokok itu intinya dari sebuah paragraf. Jadi inti paragraf ini yaitu tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di SDN Cilangkap 5, Kota Depok. Kemudian nih yang gagasan pendukung itu yang menjelaskan ada apa sih di peringatan Maulid tersebut. Jadi di dalamnya itu ada menyediakan snack dan sumbangan dan lainnya ya, dan ditujukan kepada anak yatim dan piatu yang ada di SD tersebut. Oke. Nah, kemudian ini Bapak akan berikan kesimpulan bahwa dalam menentukan gagasan pokok dan pendukung dapat digunakan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kalian baca teks dengan baik. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utama atau inti di setiap paragraf. Untuk menentukan gagasan pokoknya, kalimat utama atau kalimat inti dapat terletak di awal. Nah, jadi untuk menentukan gagasan pokok atau kalimat utama dalam sebuah cerita tersebut bisa terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf ya. Jadi kalian nggak harus tentu ada di awal, bisa aja ada di akhir ataupun ada di awal dan di akhir paragraf ya. Kemudian yang ketiga, kalimat penjelas terdapat di setiap paragraf untuk menentukan gagasan pendukungnya. Jadi kalimat penjelas atau gagasan pendukung itu terdapat di setiap paragraf untuk menentukan gagasan pendukungnya. Jadi kalian bisa melihatnya setelah kalian menemukan gagasan pokoknya. Kemudian selanjutnya itu gagasan pendukung. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, ubahlah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat yang lebih inti. Jadi kalimatnya itu kalian disatukan untuk menemukan gagasan pokok dan pendukung tuh kalian rubah kalimat yang ada, kalimat penjelasnya itu ke dalam kalimat yang lebih inti. Jadi lebih khususkan gitu. Misalnya tadi di 17 Agustus SDN Cilangkap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di SDN Cilangkap 5, Kota Depok, kalian jadikan lebih inti lagi, lebih singkat lagi, yaitu gagasan pokoknya atau kalimat intinya tentang peringatan Maulid Nabi. Oke, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Dan sekarang Bapak dan Ibu Guru akan memberikan kepada kalian tugas yang harus kalian kerjakan dengan baik. Dengar baik-baik ya. Kalian buat contoh 3 paragraf, terserah kalian, paragrafnya terserah ya. Dalam ceritanya apa, boleh beda-beda ceritanya, setiap paragraf boleh. Kemudian kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Jadi ada 3 paragraf, kalian satu paragrafnya tentuin. Ini yang paragraf pertama, gagasan pokok dan pendukungnya apa. Paragraf kedua, gagasan pokok dan pendukungnya apa. Paragraf ketiga, gagasan pokok dan pendukungnya apa. Oke, paham ya? Jadi kalian tugasnya membuat paragraf 3, kemudian cari gagasan pokok dan pendukungnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian sehat semua beserta keluarga di sana. Jaga kesehatan, cuci tangan selalu, gunakan masker jika bepergian, dan sepulang bepergian ganti pakaian kalian. Tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.